Pas mencet masuk ke ini aja yang begini. Ilah Tuhan Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ijarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun fi ahkamil ijarah. Ing dalem hukume nyewaake. Wa hiya utawi ijarah. Lafat ijarah iku bi kasril hamzati. Kelawan kasroh hamzah. Fil masyhur ing dalem kaul masyhur. Wa hukiya lan den riwayatake utawa hukiya den critakake apa dhammuha dhammai hamzah. Apa dhammuha dhammai hamzah. Wa fathiha lan fathai hamzah. Wa hiya utai mengkono-mengkono ijarah lughatan ing dalam cara lughate iku ismun aran lil ujrah kedhe ongkos. Wa qad istaharat lan teman-teman masyhur. Wa qad istaharat lan teman-teman masyhur apa ijarah fil aqdi dalam akad. Wa syar'an lan ing dalam cara syara' iku akdun akad bi ijabin kelawan ijab bi ijabin kelawan ijab wa qabulin lan qabul. Ala manfaatin ing atase mengkono-mengkono manfaat. Ala manfaatin ing atase manfaat maklumatin kang kinawarwan. Maksudatin kang den sengaja. Qabilatin kang den pasrahake. Qabilatin kang nrimo lil badli maring mengkono-mengkono. Lil badli maring mengkono-mengkono den pasrahake. Qabilatin kang mengkono-mengkono nrimo qabilatin maring den pasrahake. Qabilatin kang nrimo lil badli maring den pasrahake. Ai al-iqta tegese kang den wehake. Wal ibahatilan menangake bi iwadin kelawan iwat
maklumin kang kinaweruan wa sayatilan bakal teko apa muhtarozatun perkara kang apa muhtarozatu hadil kuyut ihtiraji utawa pengecualiane mengkono-mengkono koyit asitah kang nem wa syartu kullin utawi syarat saben-saben suci minal mukjir saking wong kang ijarah wal mustajilan wong kang amrih ijarah iku harus pinter. Jadi syaratnya harus pinter. Syaratnya harus pinter. Jadi akidani niku kudune pinter. Akidani ini kudune pinter atau ahliyah. Ai adamul hajri tegese ora anane mengkono-mengkono kacegah tasarruf walau safihan senajan iku bodho muhmilan kang nyak-nyaki bondo walau safian senajan bodho muhmilan kang walau safian senajan bodho muhmilan kang nyak-nyaki bondo wa adamul ikrohilan ora rane kapeksa biwiri hakin kelawan tanpa hak contone kalbai kaya be faharaja mongko kejaba bil manfaati kelawan dawuh manfaat apa al abdu akad ala laini ing atase kahanan kalbai kaya be wa kharaja kejaba bi maklumin kelawan maklum apa al ji'ala tu ji'alah ju'alah utawa ji'alah ala amalin ing atase amal maklum majhulin kang den bodoni contone karodil abik kaya oleh balekake kawula al abik kang minggat li anal manfaat fiha ing dalam ju'alah iku majhulatun wa kadha iku kaya mengkono-mengkono ju'alah al qiratu tawi qirat wa kharajan kejaba apa mengkono-mengkono wa kharajan kejaba apa mengkono-mengkono wa kharaja kejaba wa kharajan kejaba bi maksudatin kawan dawuh maksudah apa istijarun tufahah nyewaake apel ay wahidatin tegese siji li sumiha krana ngambu mengkono-mengkono tufah apel kok disewakan kok tujuannya cuma dicium bukan untuk dimakan. Apel dimakan ya tujuannya kok apel kok disewakan untuk dicium. Li anaha krana mengkono-mengkono tufahah iku tafahatun kang remeh. Latuk sodu kang ora den sengaja apa tufahah. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono istijarun utawi amrih nyewaake. Istijaru bayyain utawi amrih nyewaake pira-pira tukang tawa utawi amrih nyewaake pira-pira tukang tawa makelar li kalimatin kedue kalimat la tutaab kang ora ngangelake apa kalimat kakolihi kaya pengendikane bayya ada yang baca buya ya fajlu he loba ya karos hikrai semisal itu apel anggur ya wa in rawajat senajan mayoake apa kalimat asil ataing bondo itlaki mata krono ora ana kimah iku maujud laha kedue kalimat fa in ata'abat mongko lamun ngangelake apa kalimat bitaradudin kelawan mider-mider nawaake au kalamin utawa kalam falahu mongko kedue amil ujratul misil utawi ujrah misil. Jadi ijarah itu akdun ala manfaatin maklumatin maksudatin qabilatun lil dawam wal ibahah dengan iwat yang maklum. Ini pernah terjadi, Kanjeng Nabi itu pernah ihtajama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atau al-khijam ujrah. Kanjeng Nabi niku pernah cantuk terus tukang cantuk sereng Kanjeng Nabi diberi ongkos, diberi uang.
Terus di dalam rukun-rukunnya ijarah ini yang muncul adalah satu, akidnya ini harus ahliyatut tasarruf atau ahliyatut ta'aqqud. Yang kedua, ada sigot nanti dalam ijarah antara orang yang disuruh atau orang yang disewa dan yang nyewa, ini harus ada akad atau kuluma ta'arrafa alaihi, sesuatu yang sudah familiar, sudah umum untuk di situ adalah bentuk-bentuk akad sewa. Terus di dalam ujrah ini harus wa yustaratu antakuna mimma yashihu bai'u, sesuatu yang sah dibuat baik ya dan manfaat. Cuma yang hari ini yang menurut saya betul-betul kita harus teliti di dalam ijarah, di dalam menentukan sebuah akad atau di dalam menentukan sebuah muamalah, ini harus perlu kecerdasan betul. Bukan masalah sah dan tidaknya, tapi ini menguntungkan dan berkah apa enggak. Contoh seperti ini, di saat kita belum punya rezeki yang lebih, di saat kita belum punya rezeki yang lebih, ya kita mestinya kita lebih utama membeli rumah sebelum membeli mobil, karena kalau rumah ini kan terus menerus, dan setelah itu baru kita membeli kendaraan. Jangan kita itu membeli kendaraan dulu tapi kita tidak belum punya rumah, ini keliru besar menurut saya. Ya, kita harus punya kendaraan dulu, rumah dulu, baru kendaraan. Terus saat keuangan kita juga belum mencukupi, ini mestinya kita tidak memaksakan untuk membeli kendaraan. Bahkan untuk kredit kendaraan, kita jangan paksa kalau keuangan kita belum mumpuni. Kecuali kita harus betul-betul keluar, atau kita mungkin kerja kita ini harus memakai mobil. Kalau kerja kita harus memakai mobil, saat kita dalam kondisi tidak ada mobil, kita harus nyewa. Mungkin sampai tiap minggu harus ke Surabaya, bahkan seminggu 3 kali. Jadi hitung-hitungannya gini, saat seminggu 3 kali kita harus ke Surabaya, mungkin belanja dan lain sebagainya, dan itu kita harus ke sana bawa mobil, nggak mungkin sepeda motoran, nggak mungkin bawa kendaraan, nggak mungkin kita bawa sepeda motor, kita harus bawa mobil. Berarti 3 hari ini 1 minggunya, berarti kalau 1 bulan kita 12 hari harus ke Surabaya. 12 hari ini kalau kita hitung, kita memakai mobil rental, kita nyewa mobil, 12 hari ini adalah kalau 1 hari 300 ya, berarti 1 bulan kita harus ya 12 kali 3, 12 kali 2 berarti adalah 24, 24 ditambahi 24 ditambahi 12, 36, berarti 3.600.000 1 bulannya untuk sewa mobil. Lah ini silakan kita mencari mobil entah bagaimana, entah kredit, entah bagaimana, yang penting akadnya jelas. Karena kalau kita cuma 1 bulan sekali, kita berarti belum membutuhkan kendaraan. Ya, jadi itu hidupnya gitu. Jadi tidak hanya di dalam muamalah itu tidak hanya berpikir ini sah dan tidaknya, tapi manfaatnya apa? Apakah ini karena gaya hidup, apa ini sudah sebuah kebutuhan? Kalau nanti kita menuruti gaya hidup, kita akan selalu terus gitu gaya hidupnya. Tapi kalau karena kebutuhan, welcome, nggak apa-apa. Contoh gini, kita nyewa barang ya, ini kalau nanti setahunnya sekian, kan lebih baik
kita membeli. Kalau hanya selisih 20%, 30%, kita lebih baik membeli. Seperti itu di dalam kita menentukan sebuah muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kemana? Lokatela. Wa kharaja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bimaksudatin di annaha bismillahirrahmanirrahim. Ya wa kharaj wa in rawajat senajan mayoake apa kalimat asil ata ing bondo itlaqi mata krana ora ana kimah iku maujud laha kedue kalimah fa in atabat mongko lamun ngangelake apa kalimat bitara dudin kelawan miter-miter au kalamin falahu mongko kedue amil ujratu misil ngeten. Terus di dalam kasus buya itu makelar. Di dalam kasus makelar itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan kok makelar itu kok yo bisa disewa, makelar bisa diengkos, itu apa sih? Wong cuma bicara. Kita tidak melihat sisi bicaranya, tapi melihat sisi kemampuan. Karena proses jadi makelar itu sulit. Proses kemampuan orang berbicara itu sulit. Ini melihatnya prosesnya, ya. Tidak semua orang mumpuni dalam itu. Kalau cuma bicara ini barang itu pasti semua tahu. Tapi melihat prosesnya, mentalnya, melihat proses pencarian barangnya dan sebagainya, itu kita menghargai seperti itu. Ya. Jadi kalau cuma lihat bicaranya semua mampu, tapi proses menuju bicara yang baik ini orang yang kadang-kadang kesulitan. Falahu mongko kedua mil ujratu misil wa kharajalan kejaba bi muqabalatin kelawan muqabalah lil badli apa manfaatul bud'i manfaate farji fin nikaing dalam nikah fal akdu mongko utawi akad alaiha ing atase ay ala manfaatil bud'i iku layu sama ora den maknani apa akad ijaratan ing ijarah bal yusama balik den arani apa akad nikahan ing nikah wa ikhrajuha disurah iku innama huwa ing pestine utai ikhraj iku bihasabi dohiri kelawan milang-milang dohir fa inan nikah mongko temestune nikah iku adun akad ala manfaatil bud'i ngatasi manfaati kemaluan fi dohiring dalam dohiri wa amma fil haqiqat fahuwa utai nikah iku akdun alal intifa fayastahiku mongkong kaki apa azaudu zaud ayan tafi ayan to ngalap manfaat sapa zaud bil bud'i kelawan budu la yastahiku orang kaki sapa zaud manfaatal bud'i ing manfaati budu ya ayan tafi'a seorang suami itu boleh memanfaatkan kemaluan istri tapi wala yastaku bisa menggunakan kemaluan istri tapi tidak manfaat al-bud'i ya dibedakan fayastahiku azzaud ayan tafi'a seorang suami itu boleh menggunakan atau mengambil memanfaatkan kemaluan istri tapi wala yastahiku manfaat al-bud'i walaupun dia punya manfaat nggak bisa disewakan bidalil kelawan dalil anna zauzah iku lawutiat lamun den jima sapa zauzah bisubhah kana mongkono apa almahru mahar iku laha kedue zauzah lali zaujiha ke ora kedue bojone zauzah fal ikhraju mongko utawi ikhraj iku suwariyun la hakikiyun ora bangsa hakikah fal bud'u mongko utawi kemaluan iku innama dakhala ing pasne manjing apa bud'un
fi ta'rifil manfaatin dalam na'rifi manfaat min khaisu mutlakul intifa saking sekirene utawi mengkono-mengkono mutlaki intifa iku maujud la bi qayyidin ora kelawan qayyid la bi qayyidi milkil manfaat ora kelawan qayyid miliki manfaat wa harajan kejaba bimuka bilatin kelabi muqabalatin kelawan muqabalah labil ibahah ora kelawan mengkono-mengkono ibahah apa ijaratul jawari nyewaake pira-pira wadon anom lil wati li annaha krana ijaratul jawari iku laisat ora ana apa mengkono-mengkono ijarah iku mubahah balia bali utawi ijarah iku haramun haram wa kharaja kejaba bi iwatil i'arah kelawan mengkono-mengkono iwate silihan li anna i'arah iku akdun ala manfaat bila iwatin bal balik majanan kelawan gratis wa kadzalika iku kaya mengkono-mengkono i'arah hibatul manafi utawi hibai manfaat kaan wahabau kaya ento awek sapa wong ing ain manfaata darin ing manfaate omah sanatan ing dalam setahun wa kadzalika la wa kadzai kaya mengkono-mengkono hibatul manafi asyarikatu utawi syirkah fa inna kulan temestune saben-saben suci minasyarika ini iku yantafi ukulan binasi bisohibi kelawan bagiane koncone kulun lakin tetap nila bima biiwadin ora kelawan iwat bal balik majanan kelawan mengkono-mengkono gratis bal balik majanan kelawan mengkono-mengkono gratis. Jadi di dalam muamalah itu jangan berpikir hanya cari laba tok ya, tapi juga berpikir mengganggu enggak kepada orang lain, enak apa enggak. Contohnya Mas, sampean membuat tempat itu ya persewaan game di dekat masjid. Ini kadang-kadang sudah dibuka pada waktu maghrib, padahal di sekitarnya masjid maghrib itu waktunya orang ngaji. Akhirnya ini kadang-kadang juga menjadi hal yang sifatnya ganggu di dalam pendidikan. Jadi kalau kita muamalah silahkan muamalah, tapi juga dipikir dampaknya itu bagaimana. Contoh sampean maaf menyewakan tempat futsal lah pada waktu maghrib, ya sudah dibuka jam 5 sudah dibuka. Ini kan enaknya orang-orang ibadah, ya enaknya orang ibadah. Atau di dalam, kalau di dalam al-imta itu dicontohkan gitu, di dalam minta dicontohkan sesuatu ini kan harus mampu diberikan. Di dalam ijarah manfaatnya harus mampu diberikan secara syar'an, ya. Contohnya adalah istijarul mar'ah lima la yakhilullahu laha al-qiyabi. Contoh yang enggak boleh itu adalah nyewa perempuan untuk sesuatu yang enggak boleh dikerjakan. Contohnya apa? Kasafarin bighairi mahram. Nyewa perempuan untuk safar, mungkin jadi traveling, dia tidak menggunakan mahram, tidak membawa mahram. Atau khulwah bi ajnabi. Atau lagi contohnya adalah tahfidul Quran asna al-khair. Orang perempuan diajak disewa untuk membaca Quran dalam keadaan haid. Atau contoh lagi, maaf, perempuan disuruh nyanyi ya di depan ajnabi. Ini tak dipikir-pikir terus gimana ya, perempuan disuruh
nyanyi di depan laki-laki banyak. Ya, ini lepas sah dan tidaknya. Kira-kira pantas apa enggak? Jadi anak perempuan kan banyak kan, sekarang ini kan banyak kan model anasid yang harus melibatkan seorang perempuan. Karena apa sebenarnya? Ini bukan nggak ada orang laki-laki, ini marketingnya gitu, biar laku. Akhirnya membuat grup anasid, grup sholawat yang di depan, yang melibatkan vokalnya perempuan. Akhirnya apa? Zina, pakai pakaian yang baik, agak gimana gitu, ya. Apa ya? Kalau bahasa Maduranya ya agak nganying atau agak gimana di depan orang banyak. Ini kalau kita runtut, kalau perempuan yang seperti disewa adalah bentuk yang dikerjakan ini adalah hal yang haram, mestinya muamalahnya juga nggak sah. Ya, muamalahnya juga nggak sah. Jadi kita mestinya juga berpikir tidak hanya masalah boleh dan tidaknya, tapi barokah dan tidaknya. Saya itu ada pengalaman saudara. Saat dia masih aktif di hal-hal yang gitu, ini nggak walaupun toh pemasukannya besar, dia nggak punya apa-apa. Tapi saat dia itu khidmah di apa itu, di hal-hal yang kecil lah, seperti khidmah di sesuatu itu, justru uang yang cuma berapa sih, 100-200 itu justru menjadi rezeki yang barokah, rezeki yang baik. Jadi menurut saya ini juga perlu dipertimbangkan antara satu pekerjaan yang halal, yang kedua adalah juga yang barokah. Ya. Di antaranya adalah kita, semisal maaf kita punya saudara yang tiap hari manggung, tapi ini perempuan manggung di depan ajnabi. Ini satu, masalah suara kan ulama khilaf ya. Masalah suara ulama khilaf kalau perempuan. Yang kedua, manggungnya di ajnabiyah. Kadang-kadang sampai maaf memakai pakaian yang kurang baik. Iki ya, kira-kira kalau ini nanti menyebabkan pekerjaan ini haram, mestinya muamalahnya juga kurang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana Mas Bro? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bimaklumin. Nomor 168 ya. Wa kharaja lan kejaba bimaklumin kelawan maklum apa iwadun musyaqqah. Li annaha krana iwadul musyaqqah iku majhulun itlayuk lam krana raden weruhi. Apa anau kelakuan iku kintorun sak gedung masalan ay umasul masalan. Wa in kana senajan ana apa iwat iku labuda apa ayakuna yen to ana apa iwat iku makluman bil juz'iyah kelawan sifat juz'i kanis fi samari kaya separone samar wasulusilan sepertigane samar wa kadha iku kaya mengkono iwadul musaqah wa kadha kaya mengkono iwadul musaqah al ju'alatu tawi ju'ala ala amalin al ju'alatu tawi ju'ala ala amalin ing atase amal maklumin kang kinawruan bi iwadin kelawan iwat majulin kang den bodoni kal haji kaya haji binafaqah kelawan iwat ongkos wa kadilalatil kafir lan kaya oleh nuduhake wong kafir lana maring kita ala kilatin ing atase mengkon ala kilatin ing atase kilah kadilalatin kaya oleh nuduhake kafir lana maring kita ala kilatin ing atase kilah bijariyatin kelawan ongkos jariyah minha saking ala kilatin ing atase benteng ana gunung
ala qilatin ing atase benteng ana gunung dilalatul kafir lana maring kita ala qilatin ing atase benteng ana gunung bijariatin kelawan ongkos minha saking kilah wala tasyuran ora sah wal ijaratu ijarah ila bi ijabin angin kelawan ijab kaajar duka kaya nyewaake sapa ingsun ing sira au akraitu kau to nyewaake sapa ingsun ing sira au malak tu kau to milikake sapa ingsun ing sira manafiyau ing manfaate perkara wa qabulin lan rimo dadi ijabin wa qabulin kasta jartu kaya amrih nyewa sapa ingsun au iktara itu utawa au iktara itu utawa mengkono nyewaake sapa ingsun au nahwi dzalik wala yata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa lafdzul ijarah lafadz ijarah apa lafdzul ijarah lafadz ijarah wala farq lan ora ana beda iku maujud fi iko il ijarah ing dalem ing dalem nibake ijarah ala lain ing atase kahanan kakolihi kaya pengucape wong ajar tuka akad sewan sapa ingsun ka ing sira hada saubaing mengkono dodot masalah awil manfaat utawa manfaat kakoli kaya pengucape wong ajar tuka nyewaake sapa ingsun ka ing sira manfaat hadi daring manfaati mengkono omah sanatan ing dalam setahun masalan kelawan umpamane dawe para ulama afdalul bait fihi yuqra'ul Qur'an afdalul bait fihi yuqra'ul ilmu ya lebih baik-baiknya rumah itu rumah yang dibangun setelah dibangun dibacakan Quran ajar tuka manfaat hadidar jangan hanya berpikir rumah baik tapi cari rumah yang betul-betul manfaat bisa dibuat ibadah ya kalau bisa sampean seorang muslim yang baik santri yang baik saat membuat rumah itu izin kepada gurunya izin kepada orang tuanya ya kalau memang tidak ada kecuali kalau ada hal yang kurang baik jadi izin kepada orang tuanya izin kepada gurunya para senior saya orang izin kepada guru itu adalah terutama di dalam masalah akdu nikah yang kedua adalah membuat rumah itu yang terbaik adalah izin kepada guru jadi minta barokah sama di dalam akdu nikah itu guru dirawuhkan ini tujuannya apa untuk minta doa ya doa di dalam pernikahan rumah juga gitu afdalu bait fi Al-Qur'an saat guru jenengan rawuh di rumah jenengan guru jenengan rawuh di rumah jenengan tolong dimintai doa syukur-syukur kalau beliau mau sholat di dalam jenengan di rumah jenengan jadi ada guru rawuh sudah masuk waktu sholat diusahakan diminta sholat di tempat sampean biar ada barokahnya jadi kalau ada tamu dari guru ya ini lihat beliau kalau beliau itu ahli doa dimintai doanya kalau beliau itu ahli hukmi sampean tanya hukum matur tentang hukum ya ini lihat tapi kalau maaf guru jenengan mungguh jenengan belum bisa dilihat keahliannya cukup kita hormati duyuf itu semampunya ya kita hormati tamu jenengan yang guru tadi keperluannya apa kita cukupi kesemuanya jadi jangan justru seorang guru yang bukan ahli fatwa jenengan mintai fatwa ini namanya congoco ya ada guru yang ahli kitab jenengan mintai untuk pidato kan ya congoco ya ini lihat kemampuan guru kita jadi
Kemampuannya di mana, yaitu ya kita minta. Misal beliau ahli fatwa, ya kita minta fatwanya. Beliau ahli doa, kita minta doanya. Gitu. Kalau belum ketemu ya diminta Fatihah apa-apanya gitu aja. Jadi ini yang kadang-kadang yang sering kita lupakan, karena semua guru dianggap semua bisa ceramah, ya jangan. Karena ini adalah hal-hal yang harus dibangun dengan skill yang baik. Gitu. Ini yang perlu diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat ada dari sanatan masalah ya. Wa yakunu, bener. Wa yakunu apa dikul manfaatiku takidan naukiti ka kuli baik bituka atur sapa ingsun ka ing sira. Aina hadidar warokop tukalan kahanane mengkono hadidar. Nah, di antaranya ngeten iki Mas. Di antaranya termasuk pesene guru saya. Itu jenengan yang biasa ngaji di madrasah, biasa ngaji di masjid, jangan lupa kalau sudah punya rumah, ngaji di rumahnya. Jangan lupa. Manfaat orang itu ngaji di rumah, membahas hukum, ini keluarga, anak itu akan mendengarkan hukum Gusti Allah. Ya. Jadi kalau jenengan semisal biasa ngaji, biasa mulang, itu diusahakan juga ada satu waktu yang ngajinya atau mulangnya di rumah. Manfaatnya, rumahnya adalah lebih barokah. Yang kedua, saat dengan ngaji itu pasti istri dengar atau anak dengar. Problemnya hari ini banyak di antara kita itu tiap hari mulang, tiap hari ngaji, tapi kadang-kadang anaknya tidak diperhatikan. Ngaji apa enggak? Saya ingat Haniyah Abu Yatim Banten itu katanya beliau mulangnya itu kalau mulang ini putra-putranya harus ada semua. Jadi kalau ngaji itu putranya harus ada semua. Kok sampai putranya enggak rawuh? Kata orang yang dekat dengan Abuya itu, beliau ngajinya nggak dimulai. Jadi kalau ngaji mulang, putra Abuya itu harus ada semua. Jadi umpama kurang satu nggak dimulai, kecuali ya mungkin sakit dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang yang nyari santri. Nah, yang nyari santri. Jadi siapa kalau masnya gitu, putranya Kiai di daerah Banten itu ya dicari. Ngaji, abahnya nggak mulai kalau jenengan nggak rawuh. Akhirnya langsung bangun untuk ikut ngaji. Umpama ini di antara kita bisa menerapkan kan baik. Jadi kadang-kadang kita tuh sampai ngaji kita besar-besar, tapi anak kita kan nggak ikut ngaji. Bagi yang kadang-kadang sing pinter orang lain, anaknya tetap nggak pada pinter. Nah, ini yang perlu dipikir ya. Kita mulang sampai kemana-mana, sampai Mahali, sampai Bukhari, sampai Ihya, tapi anak kita tidak ada yang ngaji. Itu kadang-kadang ulama seperti itu. Contoh lagi gini, ini yang sering saya dapatkan dari riwayat guru saya. Saat jenengan punya tamu yang alim alamah, guru jenengan, tamunya itu guru jenengan alim alamah, orang hebat. Ini yang tukang keangkat sebagai mengantarkan diafahnya, mengantarkan kopinya, mengantarkan tehnya, daharat. Ini justru putranya sendiri. Itu termasuk Habib Umar seperti itu katanya. Jadi Habib Umar Al-Hafidz Allah yarham. Nah, beliau itu Habib Salim juga gitu. Kalau ada tamu dari golongan para ulama, itu yang angkat diafahnya ini justru putranya sendiri. Keuntungannya apa? Saat abahnya ini punya tamu, yang tamu itu ada orang alim-alim, saat abahnya memberikan fatwa tentang ilmu, tentang hal-hal yang sifatnya adalah keagamaan,
putranya dengar sendiri. Ini yang mungkin juga perlu besok kita tiru saat jenengan sudah duduk dan sampean banyak duyuf orang-orang ilmuwan. Ini satu, anaknya suruh ngangkat sendiri, ini sebagai tabarukan. Satu, barokahnya tamu. Yang kedua, barokahnya ulama besar. Yang ketiga, juga mendapatkan ilmu dari obrolan orang tuanya dengan para alim-alim itu. Nah, sekarang itu yang banyak kan gini tuh ya, kalau mbah-mbah kita ya, saudara-saudara kita, ini justru yang khidmah kan orang lain. Tapi justru yang putra sendiri kadang-kadang maaf, ini nggak ngerti manakib orang tuanya, nggak ngerti keilmuan orang tuanya. Yang ngerti justru orang lain. Ini mari kita ibda binafsik ya, kita mulailah dari kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lan nutur sapa al-musannifu ki musannif do bitoma ing pelanggarane perkara tasih kang sah apa ijaratuhu nyewa akimah bikauli kelawan dawe ki musannif rupane wa kuluma saben-saben perkara amkan akan mungkin apa al intifa'u ngalap manfaat bi kelawan mah sarane ing dalem cara syarae ma'a bakoi aini sertane tetepi kahanane mah mudatal ijarah ing dalem mongsone ijarah kasti jari darin kaya nyewaake omah lesukna krana den nggone wada batin lan nyewaake tunggangan lirukubi maring den tumpak sohat mongko sah apa ijarah tu ijarah mah lakin tetapi ini tukroh dan mekruhake apa ijaratu muslim oleh nyewake muslim li kafirin maring wong kafir ainan kelawan ain au dimatan utawa dimah wa yu'marulan dan perintah sapa kafir wujuban kelawan wajib bi izalati yatihi kelawan ngilangake bi izalati yati kelawan ngilangake kekuasaane kafir anil muslim fi ijaratil muayyan ing dalem nyewaake fi ijaratil muayyan ing dalem oleh nyewone muslim fi ijaratil muayyan ing dalem nyewa perkara kang den tentokake bi ayu jirahu kelawan gambar yen to nyewaake sapa kafir ing muayyan li akhir maring kang oneh di anau kelakuan iku laya jujur wenang awas ya apa khidmatul muslim khidmah wong muslim lil kafir maring kafir. Kalau muamalah nggak apa-apa, tapi kalau khidmah nggak boleh. Ya, khidmah kita nunduk di depan orang kafir nggak boleh, ngelatini orang kafir nggak boleh. Tapi kalau muamalah sah. Beda ya antara khidmatul muslim lil kafir dengan muamalatul muslim ma'al kafir. Abadan ing dalam salawasi duna ijaratu dimah. Ka aya kula kaya ento ngucap sapa kafir alzamtu netepake sapa ingsun dimata teka ing dimah sira dimata ka ing tanggungan sira kada ing mengkene fala yuk maru mongko raden perintah sapa kafir bil ijalati kelawan ngilangake fiha ing dalam ijarah it yumkinu krana mungkin al muslima ing muslim al muslima ing muslim apa ayas tak sira yen to amrih nyewa amrih buruh sapa muslim kafirun ing kafir yanu bukan genti sapa kafir anhu saking muslim fi khidmatil kafir ing dalem khidmah wong kafir wa ila lamun ora mengkono imkan fala mongko rasah ai wa ilam yumkin apa alintifa'u ngalam manfaat bidzalika akibal akting dalam sause akad wa inda istiqaqil ainin lan ing dalam nalikaning hakikahana bidhabi aini kelawan ada ilangi mengkono bidhabi aini ainuse fil istiqmal ing dalam mengkono istiqmal falatasi apa ijaratu ijarah se kasti jari sumatin kaya istijar lilin lil wukudi krana den sumet wa ta'ami lil akli krana den bangen wali sihati
wali sihati ijarah kedue sae ijarah mau tae perkara dukira ka wali sihati ijarah kedue sae ijarah perkara ijarah tuma dukira kang den tutur apa mah wa tema iku ma perkara amkana kang mungkin apa hal intifa'u ngalap manfaat bi kelawan ma syar'an ing dalam cara syara'i ya dadi intifa'u ma amkana intifa' bi syar'an makanya enggak boleh toh perempuan disewa untuk nyanyi sampai buka aurat di depan orang banyak enggak boleh padahal itu artis-artis itu kan kaya kerjaannya dengan seperti itu akhirnya kadang-kadang ya maaf saat sudah melanggar syariat ya kurang barokah kadang-kadang sering pisahan, sering atelak, sering apa sampai anak-anak kelaparan karena apa hidupnya kurang barokah kalau bisa kita hidup dengan rezeki yang halal yang berkah tidak mengganggu orang lain ya saya contohkan tadi kita punya hak, punya lahan nyewakan tempat tapi jangan sampai mengganggu masjid kita jualan ya kita dekat dengan pesantren kita jualan jangan dolim ya harus diimbangi dengan sodako yang murah-murah saja karena menurut saya gini mas saat sebuah pendidikan ini kalau hanya mikir laba itu nanti efeknya dua satu efeknya pelajar nanti akan selalu tambah di dalam maaf uang sakunya. Yang kedua efek yang kedua kalau nggak gitu biasanya rawan syarikoh. Jadi kalau semisal sampai punya pendidikan SD atau SMP, kalau yang dijual ini adalah hal yang mahal, roti yang 10.000, yang 15.000 bahkan yang 20.000, ini berarti uang saku anak kan harus tambah. Karena kita mikir laba dok, nggak memikir konsumen. Kalau anak ini nggak nambah sangu, ya akhirnya yang terjadi apa? Syarikoh. Nah, ini seperti itu harus juga dipikirkan. Jadi tidak semata-mata kita menjual sesuatu yang mahal, tidak melihat konsumen, tapi juga harus melihat konsumen. Jadi kerja dari laba, yang penting barokah sedikit tapi istimror daripada mahal laku besoknya sudah nggak laku lagi atau menimbulkan masalah. Nah, kira hal seperti ini kudu kita pikir kita sebagai santri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Surutu dikriha utawi surute pira-pira. Surutu dikriha utawi. Surutun utawi pira-pira syarat iku dari waris sihati ijaratu madukir surutun utawi pira-pira syarat dzakaroha kang nuturake sapa musonef ing surut bikolihi kelawan dawuhe musonef idza kudirat ing dalem nalikane den kira-kiraake apa manfaate ma fil atin dalam akad bi akhati amrene kelawan salah sujine perkara loro imma bimudatin ana kalane kelawan mudah ai imma bitayini mudah ana kalane kelawan nentokake mangsa yumkinu kang mungkin apa bakal ain fiha ing dalam mudah waliban ing dalam kaprai fil manfaat ing dalam manfaat al majhulah kang den buduni majhulatil qadri kang den buduni kira-kirane contone kaajar tuka kaya nyewaake sapa ingsun ka ing sira hadi dar ing mengkono-mengkono omah sanatan kastak jartuka kaya nyewaake sapa ingsun ka ing sira lil khoyat krana lil khoyatoh krana jahit alil binai sahron ing dalem mengkono-mengkono saulan au bita ini mahalin amal ento kelawan entokake mengkono-mengkono kahanaan entokake panggonan amal fil manfaati ing dalem mengkono-mengkono manfaat al maklumati kang kinawruan al maklumatul qadri kang kinawruan kira-kirane maklumatul qadri kang kinawruan kira-kirane fi nafsiya ing dalem awak dhewe ni manfaat kastak jartuka kaya amrih nyewaake sapa ingsun ka ing sira
litahito supaya jahit sira likrono ingsun hada saub ing mengkono hada sauba ing mengkono pakaian fal khiyata wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum.